Jadi pertama kalinya Apple ngeluarin tablet dengan warna colorful kayak gini, iPad 10. Aku pilih warna kuning ya, kuning bukan warna favoritku sih, tapi ya kalau dilihat eye catching ya, kayak kucing kan, kucing kuning biasanya jadi favorit ya. Macam-macam warna yang tersedia tentu bikin target pasarnya makin luas, mengingat tablet-tablet Android sekelasnya kagak ada yang warna-warni kayak gini ya, paling hitam kalau nggak silver, boring ya. Belum lagi gini desainnya makin modern ya, udah gitu portnya sekarang pakai USB-C, which is lebih aksesibel buat nyolok perangkat aksesoris ini itu segala macam. Kecuali buat nyolok ini ya, Apple Pencil Gen 1 ya, nggak banget ya. Karena aku udah pakai adapter ini itu segala macam untuk pairing sama ngecas, ribet ya. Makanya aku pakai Logitech Crayon aja lah, tapi belum aku review sih. Ntar ya, kalau slow ya. Habis itu chipsetnya juga makin ngebut, layarnya juga makin gede. Tapi semua improvement tersebut terbayar dengan harga yang juga ikut meningkat ya. Ini sekarang harganya naik 1,8 jutaan kalau dibandingin sama iPad pendahulunya, which is iPad 9. So, apakah worth it dengan peningkatan harga segitu? Begini reviewnya ya setelah sebulanan doi aku pakai. Selama pemakaian bodinya masih mulus kayak pantat bayi ya. Bukan kayak pantatku sih, pantatku ada seluloidnya soalnya. Kenapa bisa gitu? Karena sejak awal doi selalu aku pakein case ya, Logitech Combo Touch ya, keyboard case tepatnya. Waktu itu udah pernah aku review, silahkan disimak aja karena menurutku merupakan aksesoris terbaik, keyboard case terbaik buat si doi ya. Kalau dibandingin sama si Apple Magic Keyboard, fungsionalitasnya sama bahkan better, harganya juga jauh lebih murah. Anyway, soal body sama desain ya, nggak akan aku bahas secara detail karena waktu itu pas unboxing sekaligus hands-on aku udah ngomong ini itu segala macem. Yang pasti adalah, ya desainnya intinya lebih kekinian, build quality-nya juga solid. Komplainku adalah di tombol volumenya ini ya, tombol volumenya ini rada aneh ya, ya nggak aneh juga sih. Jadi mengikuti orientasi sang layarnya ya, fungsinya. Jadi pada posisi portrait, ada sari roti. Siapa yang belum sarapan, saya beliin sari roti mau nggak? Untuk naikin volume pencet tombol yang di sebelah atas ini dan sebaliknya ya. Sedangkan pada posisi landscape untuk naikin volume pencet tombol yang di bawah. Jadi fungsi tombolnya ini berubah-berubah ya. Nggak konsisten. Nggak kayak di iPad Pro ku yang fungsi tombolnya tetap. Akibatnya pas awal-awal pemakaian aku sering salah pencet ya. Sering kagok tapi ya akhirnya juga jadi terbiasa sih. Habis itu port jack audio juga hilang ya. Sebelumnya kan di iPad 9 selalu ada port jack audio. Ya buatku pribadi nggak terlalu jadi masalah karena aku sukanya pakai wireless juga sih. Tapi bagi sebagian orang ya mungkin harus pakai dongle ya kalau pengen nyolok perangkat audio yang pakai kabel. Habis itu untuk Touch ID lagi-lagi di iPad pertama kalinya sih ya posisinya pindah ke sini ya. Sebelumnya kan selalu ada di depan dengan desain yang ikonik kayak gini lah. Posisi Touch ID yang pindah ini ngikutin seperti yang ada di iPad Air serta iPad mini yang terlebih dahulu ya Touch ID-nya udah pindah ya. Aku nggak ada komplain sih sebenarnya, tapi ya desain ikonik iPad-nya jadi hilang ya, nggak kayak dulu lagi. Sekarang desainnya tablet-tablet iPad, iPad Pro, iPad Air, iPad mini semua wujudnya mirip, bahkan tablet pesaingnya, tablet-tablet Android juga wujud bagian depannya mirip semua. Boring ya. Tapi untungnya di sini ini sih menyediakan berbagai macam warna. Di Android kan tidak ya, karena ya mungkin kalau warnanya banyak tentu biaya produksinya juga jadi meningkat. Habis itu kamera depan letaknya juga pindah ke posisi landscape di sini ya. Faedahnya tentu buat video callan lebih lebih PW buat ngelirik ya. Matanya nggak perlu gini-gini tapi ya fokus ke depan aja kan. Kalau video callan biasanya posisinya juga umumnya di orientasi landscape kayak gini sih. Belum lagi ada fitur center stage ya, guna memposisikan kepala agar selalu berada di tengah sehingga nggak perlu sering-sering framing kalau pas kita gerak-gerak pas lagi video callan ya. Ini fitur yang cukup magic sih. Dan untuk kualitas kamera depannya, mah gerau sih. Hasil jepretannya sebagai berikut ya. Ya hasilnya B aja, not too bad but not that great ya. Menurutku kurang sharp. Beautifikasi juga nggak ono ya, rauno ya, nggak ada ya. Wajah tampak natural apa adanya, tidak bohong ya. Kalau selfie pakai iPhone emang gitu ya. Dosa kita berkurang karena kita nggak ngapusi ya wajah kita ya apa adanya. Kalau kamera belakangnya ya lumayan sih. Keluhanku paling di absennya mode portrait. Ya di kamera depan juga nggak ada portrait sih. Bahkan night mode juga absen, sangat minim kapabilitas kamera-kameranya. Kalau mau foto-foto yang mending di iPhone aja lah. Modenya lebih komplit ya dan hasilnya juga lebih memuaskan pastinya.
tes kameranya si iPad 10. Tes 1 2 3 3 2 1 tes. Sekarang aku bahas performanya ya, ditenagai chipset Apple A14 Bionic. Ini chipset yang dipakai di iPhone 12. Performanya masih sangat relevan, masih kenceng. Selama penggunaan aku happy dengan performa yang ditawarin. Buat game berat terbilang nyaman karena jauh lebih adem daripada di smartphone. Nge-game di tablet itu lebih enak karena belakangnya lebih luas, jadi menghantarkan panas lebih maksimal ya. Tapi untuk tablet 10 incan menurutku kegedean buat gaming ya. Paling nikmat ya Pad Mini sih. Jadi sebagai gambaran performa ya, aku jajal game Wild Rift. Di opsi graphic performance 60 fps hasilnya smooth, lancar, stabil. Begitu pula game FPS Apex Legends pada grafik nyaris mentok kanan which is quality extreme HD. Frame rate ultra juga lancar, stabil. Kalau Genshin Impact mostly lancar di graphic quality high di opsi 60 fps sih. Intinya performa tablet ini masih bisa diandelin walaupun mengusung chipset yang udah berumur 2 tahun. Habis itu apalagi nih, layar ya, sektor layar. Ini ya menurutku kekurangan terbesar ya. Walaupun dari segi color sebenarnya baik sih, ya cukup baik lah, tapi ya aku jabarin aja ya. Jadi layarnya emang sedikit membesar daripada mendahulunya. Visibilitas di order ya cukupan. Yang pasti kualitas layarnya tidak sesuperior si iPad Pro ya, iyalah. Jauh lebih mahal juga. Komplainku adalah layarnya ini masih non-laminated. Apa itu? Sama seperti iPad generasi pendahulunya sih. Jadi layar non-laminated singkatnya yaitu terdapat gap antara glass dengan lapisan touchscreen sama displaynya. Kelihatan bila kita ngelihat layarnya pada posisi kayak gini ya. Ada kayak gapnya gitu ya, kelihatan nggak? Layar kayak gini minusnya adalah glare-nya jadi lebih visible ketika di outdoor. Terus menimbulkan istilahnya parallax error ya. Ketika dipakai buat gambar pakai stylus. Singkatnya jadi kurang presisi buat mensapu-sapu stylus, gores-gores ketika kita gambar ya. Tapi itu hanya berlaku untuk para artis yang sudah pro, yang emang hobinya gambar, yang emang kerjanya gambar ya. Kalau buatku pribadi yang kelasnya cupu dalam hal gambar-menggambar ya, parallax error nggak begitu kerasa sih, hampir nggak kerasa, bahkan tidak kerasa sama sekali menurutku. Karena aku tidak peka ya. Kalau buat pengguna casual nggak jadi masalah sih. Jadi intinya kalau pengen layar yang udah laminated, nggak ada gapnya, bisa ambil iPad Air atau iPad Pro sekalian, tapi tentunya lebih mahal. Terakhir speaker ya, speaker ini grillnya ada 4, tapi yang beneran ada speakernya cuma 2 ya, di sebelah sini sama di sebelah sini. Grill yang lain cuma pemanis atau mungkin sebagai lubang mic doang. Kualitas audionya ya standar sih. Tidak sedetail dan tidak se-ngebass kayak di iPad Pro. Oke, iPad 10 ya, mungkin ada yang nanya ya, kenapa nggak beli iPad Air 4 aja bang? Kan chipsetnya sama. iPad 4 keluarnya tahun berapa sih? 2020 ya. Yang terbaru kan sekarang iPad Air 5. Tapi harganya sedikit mahal, beda tipis. Beda berapa tuh sekarang? Ya silahkan beli si iPad Air 4 kalau kalian memang adalah seorang artis, orang yang hobinya gambar-gambar karena layarnya sudah laminated ya. Tidak ada parallax error seperti yang udah aku jelasin sebelumnya. Kedua adalah si iPad Air 4 tentu support Apple Pencil Gen 2 yang tentunya lebih mudah dicas serta gripnya lebih PW daripada si Apple Pencil Gen 1 yang nggak enak itu ya. Nggak enak buat ngecas, nggak enak dipegang. Tapi kalau kalian adalah pengguna casual, butuh tablet buat ngetik-ngetik, nonton, gaming dengan overall performa yang gercep khas produk-produknya Apple, apalagi demen nama gadget dengan pilihan warna-warna yang cerah ceria, ya mending beli si iPad 10. Kalian suka warna apa silahkan dipilih ya. Harganya juga sedikit lebih terjangkau. Walaupun harganya naik daripada pendahulunya sih. Dan saranku lagi kalau kalian masih ngerasa si iPad 10 ini harganya kemahalan, silahkan beli pendahulunya si iPad 9 yang masih mengusung desain yang klasik dengan overall kapabilitas yang aku rasa juga masih masuk untuk penggunaan casual di zaman now. Gitu aja reviewnya ya, singkat padat dan jelas. Terima kasih dan silahkan kembali bekerja.